Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat pendidik, di penghujung tahun 2023 ini, saya ingin sharing tentang tema yang banyak dipertanyakan oleh wali murid kelas B, baik TK, RA, maupun PAUD. Karena siswa kelas B sebentar lagi ini akan masuk SD. Jadi ketika mengambil laporan perkembangan siswa semester ganjil yang kemarin itu yang sudah kita laksanakan, tidak sedikit orang tua mempertanyakan kesiapan anaknya. Dan tidak sedikit juga orang tua beranggapan siapnya anak masuk SD itu dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dan ini hampir mayoritas orang tua beranggapan seperti itu. Karenanya juga tidak sedikit orang tua yang sudah masang kuda-kuda siap menerjang Bimba. Jadi anaknya dimasukin ke Bimba biar bisa membaca, menulis, dan berhitung, dan nanti biar bisa masuk sekolah dasar. Apakah betul seperti itu? Apakah betul syarat atau tanda kesiapan anak masuk SD adalah calistung? Langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Baik sahabat pendidik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaknya kita ketika kita menghadapi suatu persoalan, hendaknya kita untuk merujuk kepada ketetapan atau peraturan atau perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Wabil khusus dalam bidang pendidikan tentunya. Karena kita lagi ngomonginnya masalah pendidikan. Maka kita merujuk kepada peraturan pemerintah terkait tentang pendidikan. Nah, karena kita lagi membahas tentang anak usia dini yang mau masuk ke SD, maka kita akan merujuk kepada peraturan pemerintah tentang standar kelulusan anak usia dini. Pemerintah sudah membuat standar-standar pendidikan. Salah satunya itu standar kompetensi kelulusan peserta didik. Dalam hal ini, kita akan merujuk kepada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Karena kita yang akan kita bahas ini anak usia dini, maka kita akan melihat bagaimana peraturan pemerintah tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini. Apakah di situ dicantumkan calistung sebagai syarat anak itu lulus atau itu jadi syarat utama kelulusan anak PAUD? Baik, langsung kita lihat isi dari Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Kalau sahabat ingin filenya lengkap tentang permen ini, nanti bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya kirimkan filenya. Sebelum kita lanjut membahas isi dari Permendikbud nomor 5 tersebut, hendaknya kita ketahui dulu tentang standar kompetensi lulusan anak usia dini. Bahwasanya standar kompetensi lulusan PAUD itu berbeda dengan standar kompetensi lulusan SD, SMP, dan SMA.
sebagaimana tujuan dari pendidikan anak usia dini, yaitu hanyalah untuk menstimulus atau memberikan rangsangan pada aspek-aspek perkembangan anak. Karenanya, standar kompetensi lulusan anak usia dini disebut juga standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau yang dikenal dengan STPPA. Ada 6 aspek perkembangan yang akan distimulus pada anak, yaitu yang pertama aspek perkembangan nilai agama dan moral, kedua nilai Pancasila, ketiga fisik motorik, keempat kognitif, kelima bahasa, yang keenam sosial emosional. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini ini artinya ketika seorang anak sudah terlihat ada keenam aspek ini, maka anak itu dikategorikan anak yang sudah memiliki kesiapan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa STPPA ini bukan untuk melabeli anak siap atau tidak siap. Tapi ini adalah sebuah acuan bagi guru untuk melihat perkembangan peserta didiknya. Nah, sahabat pendidik, dari keenam aspek perkembangan ini, nanti di Permendikbud nomor 5 tentang standar kompetensi lulusan anak usia dini tersebut, ini dibuat menjadi beberapa deskripsi. Jadi deskripsi standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ada 8 deskripsi. Yang pertama, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. Ini aspek perkembangan nilai agama dan moral. Deskripsi kedua, standar mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia. Ini aspek perkembangan nilai-nilai Pancasila. Kemudian standar tingkat perkembangan yang ketiga, mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya. Ini aspek perkembangan sosial emosional. Deskripsi yang keempat, mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil. Ini berhubungan dengan sosial emosional juga. Dan berikutnya STPPA deskripsi yang kelima, yaitu memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni, serta keterampilan motorik halus dan kasarnya. Yang keenam, mampu menyebutkan alasan, pilihan, atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam. Deskripsi ketujuh,
mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet, dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya, serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama. 8. Memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu. Inilah deskripsi standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ada di Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Di sini dapat kita lihat tidak ada syarat atau standar atau ketentuan seorang anak itu lulus PAUD atau bisa lanjut SD, yaitu bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung sebagaimana anak-anak sekolah dasar. Yang ada hanyalah kemampuan dasar menulis dan kesadaran teks serta alfabet dan fonetik. Ini berbeda ya dengan kemampuan membaca dan juga kemampuan menulis yang umum gitu ya. Ini hanyalah dasar. Kalau dasar menulis ya tentu dimulai dari kemampuan anak memegang pensil yang benar. Dan juga kemampuan kesadaran teks itu dimulai dari mengenalnya anak tentang huruf-huruf, dimulai dari bunyinya huruf A, huruf vokal dan huruf konsonan. Jadi di STPPA ini tidak ada secara tegas mengatakan baca, menulis, hitung. Baik, sahabat pendidik, kemudian ini saya coba mengambil dari modul tentang transisi PAUD ke SD. Di sini dijelaskan tentang kemampuan fondasi anak untuk masuk SD. Jadi ini bisa dikatakan juga merupakan uraian dari STPPA tadi. Tapi ini ada contoh perilaku yang diharapkan ada pada si anak. Apa saja aspek kemampuan fondasi anak masuk SD? Pertama, sama, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Contoh perilakunya, mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Kalau di Muslim itu, dia tahu tuh Allah sebagai penciptanya. Dia tahu sholat 5 waktu dari bacaannya, gerakannya. Kemudian contoh perilaku yang kedua yaitu bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Ini berhubungan dengan budi pekerti. Kemudian aspek yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Perilakunya dapat meminta tolong, dapat mengucap maaf dan terima kasih. 3 kata ajaib. Aspek kemampuan yang ketiga, adanya kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Contoh perilakunya, ini contoh ya, artinya masih banyak perilaku-perilaku yang bisa timbul dari si anak itu. Kalau di sini contoh yaitu mampu menunggu. Mampu menunggu ini bukannya nungguin antrian saja gitu ya, tapi juga menunggu ketika dia menginginkan sesuatu dan sesuatu itu dia nggak peroleh hari itu, nggak dapetin tuh, dia nggak tantrum, nggak nangis, nggak marah gitu ya, dia sabar tuh. Jadi dia bisa mengelola emosinya. Perilaku yang kedua dapat fokus.
mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas. Jadi dia bisa fokus memperhatikan ketika guru menjelaskannya. Kemudian aspek kemampuan fondasi yang keempat yaitu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Udah nggak nangis lagi datang ke sekolah, nggak ditemenin lagi sama emak sama bapaknya. Dia datang sendiri ke sekolah tuh, semangat terus dia datang ke sekolahnya. Mau mencoba, mau mengulang kembali pelajaran atau pekerjaan yang dilakukannya tapi kurang tepat gitu ya. Nggak pantang menyerah anaknya ya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu gitu ya. Dia berani mengungkapkan atau berani bertanya untuk mendapatkan informasi atau untuk memenuhi ke rasa ingin tahuannya. Nah, kemudian aspek kemampuan fondasi berikutnya yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Ini contohnya si anak dapat mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Dia tahu tuh mana barang miliknya, mana yang bukan. Kemudian dia bisa merapikannya sendiri. Kemudian contoh yang kedua, secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Bisa cuci tangan sendiri, ke kamar mandi sendiri. Ya udah nggak perlu lagi didampingi. Yang terakhir, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemampuan fondasi inilah yang diharapkan ada pada anak ketika anak itu mau memasuki sekolah dasar. Sekali lagi, kemampuan fondasi ini saya peroleh dari modul transisi PAUD ke SD. Insya Allah nanti ada suatu waktu secara detail kita akan bahas tentang transisi PAUD ke SD. Baik, sahabat pendidik dan para orang tua itu tadi. Jadi kita sudah bahas bahwa secara peraturan tentang standar kompetensi lulusan itu tidak mempersyaratkan anak bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Kemudian juga secara kompetensi fondasi yang diharapkan juga tidak mempersyaratkan kemampuan baca, tulis, hitung. Oke, mungkin sahabat akan berkata, iya, itu memang secara teorinya seperti itu. Tetapi praktiknya di lapangan masih banyak sekolah-sekolah dasar yang mempersyaratkan calon siswanya untuk bisa baca, tulis, hitung. Bikin tes, baca, tulis, hitung. Nah, sebetulnya itu tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Ada peraturannya. Jadi nanti sahabat bisa kasih tahu tuh sama si pihak sekolahnya. Ini ada loh peraturannya. Ada peraturannya. Jadi pemerintah itu bikin peraturan melarang tes calistung untuk masuk SD. Nanti tunjukin aja peraturannya ini. Apa aja peraturannya? Pertama, pasal 69 ayat 5 Permen nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Isinya, seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan berhitung. Ada lagi nih peraturan pemerintah Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD atau bentuk lain
MIN ya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Madrasah Ibtidaiyah Swasta, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Mas Menteri pun bikin peraturan nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Pasal 30 ayat 3. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan berhitung. Pak, itu kan iya, peraturan lemah memang begitu. Peraturannya kan juga nggak ada sanksi, makanya masih banyak sekolah SD yang mempersyaratkan baca, tulis, dan berhitung. Betul, karena memang peraturan ini tidak ada sanksinya gitu ya. Jadi masih banyak sekolah yang menerapkan baca, tulis, berhitung sebagai syarat masuk sekolahan. Masuk sekolahnya gitu ya. Nah, sahabat pendidik semuanya, karenanya sekarang pemerintah membuat program yang namanya transisi PAUD SD. Karena begini, sekolah-sekolah, para guru SD kelas 1, dan juga orang tua, kenapa mendrilling anak mereka bisa baca, tulis, dan berhitung? Karena mereka berargumentasi buku di SD kelas 1 itu secara tidak langsung mengharuskan anak sudah bisa baca, sudah bisa menulis. Kalau anak nggak bisa baca, nggak bisa menulis, ketinggalan. Bukunya nggak bisa dikerjain. Itu alasan eh, para guru SD kelas 1 dan juga para orang tua. Nah, karenanya sekarang pemerintah membuat program namanya Transisi PAUD SD. Ada beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah terkait transisi PAUD ke SD ini. Ini salah satu strateginya ya, dua strategi untuk transisi PAUD ke SD, yaitu adanya penguatan PAUD itu sendiri sebagai fondasi pendidikan dasar. Kemudian ada penguatan keselarasan pembelajaran PAUD ke SD-nya. Dan untuk memperkuat transisi PAUD SD ini, pemerintah buat beberapa kebijakan. Salah satunya, kalau kita lihat di sini ya, tadi udah kita bahas nih Permendikbud nomor 5. Tambah lagi, pemerintah juga memperkuat dengan pengadaan buku teks. Tadi kan alasannya kalau iya itu loh peraturannya begitu. Tapi kan di lapangannya anak-anak itu bukunya harus bisa baca. Kalau nggak bisa baca ntar gimana dia mau belajar? Ah. Nah ini pemerintah sudah buat perangkatnya. Jadi di program transisi PAUD ini nanti buku teks kelas 1 itu disesuaikan. Sesuaikan maksudnya itu sesuai dengan seperti di PAUD gitu ya, lebih banyak gambarnya. Jadi tidak mewajibkan anak sudah harus bisa baca, tulis, dan berhitung. Sahabat pendidik, nanti insya Allah lain waktu saya akan coba buatkan video sendiri tentang transisi PAUD ke SD. Kalau saya uraikan sekarang nih waktunya kepanjangan nanti videonya ya. Baik, sahabat, untuk pembahasan kita mengenai persyaratan masuk sekolah dasar, saya cukupkan sampai di sini dan saya simpulkan dari pembahasan kita tadi. Yang pertama, kesimpulannya, baca, tulis, dan berhitung bukan syarat utama masuk sekolah dasar. 2. Pemerintah melarang tes calistung masuk SD. 3. Kesiapan anak masuk SD berdasarkan
capaian perkembangan agama, budi pekerti, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan kognitif bukan berdasarkan calistung semata. 4. Sekarang, pemerintah membuat program transisi PAUD SD. Salah satu kebijakannya, buku pelajaran yang mendukung transisi PAUD, bukan yang menuntut anak bisa membaca. Sekian pembahasan kali ini. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, insya Allah nanti ada satu waktu saya akan buatkan video tentang transisi PAUD ke SD. Sahabat pendidik, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Doakan semoga ada waktu ya. Sebagaimana sahabat pendidik lihat di channel ini sangat jarang gitu mengupload video karena terkendala dari waktu. Mudah-mudahan nanti ada waktu, jadi mohon doanya semoga ada waktu untuk bisa membuat video, bisa sharing, terutama tadi ya sharing tentang transisi PAUD ke SD. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam pendidikan.